Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tema renungan kali ini mengangkat tema, apakah Anda memerlukan pengamanan? Bacaan terambil dari Kejadian 17 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pernah terjadi suatu peristiwa di mana seorang pengusaha besar mati ditembak di pagi hari ketika ia berlari pagi. Ternyata si pengusaha tadi ketika berlari telah ditemani pengawal pribadi dari kesatuan tentara yang ikut terluka dalam peristiwa tadi. Ringkas cerita, akhirnya terbuka kisah di balik itu. Ternyata yang menjadi dalang pembunuhan adalah mantu laki-lakinya yang tidak puas dengan ayah mertuanya dalam hal pembagian kekayaan dan jabatan. Si mantu tadi menyewa pembunuh bayaran. Bukan saja almarhum pengusaha besar tadi yang butuh keamanan sehingga membawa pengawal. Sebab dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan akan rasa aman atau safety needs menempati posisi kedua setelah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini mencakup keamanan fisik dan emosional seperti perlindungan dari bahaya, stabilitas, dan keamanan finansial. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan rasa aman. Bacaan kita dari Kejadian 17 berkenan dengan kebutuhan rasa aman bagi Abraham. Untuk keperluan itu maka Tuhan Allah menemui Abraham, dan dalam Kejadian 17 ayat 1 Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai, yang berarti Allah yang Maha Kuasa. Setelah itu Allah memerintahkan Abraham untuk hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Ada beberapa alasan mengapa Allah memberikan perintah ini setelah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Allah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai untuk menguatkan iman Abraham dan memberikan rasa tentram. Pada saat itu Abraham sudah berusia 99 tahun, dan janji Allah tentang keturunan yang tampak mustahil secara manusia. Dengan menyatakan diri sebagai El Shaddai, Allah menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil baginya, dan bahwa Dia memiliki kuasa untuk menggenapi janjinya. Tuhan Allah berkehendak agar Abraham mempunyai rasa aman di dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian berbicara kehidupan yang tidak bercela. Perintah untuk hidup tidak bercela berarti Abraham harus hidup dengan integritas dan ketaatan penuh kepada Tuhan Allah. Ini panggilan untuk hidup yang kudus, hidup yang setia di hadapan Allah. Hidup tidak bercela mencerminkan hubungan yang benar dengan Tuhan Allah dan menunjukkan bahwa Abraham sepenuhnya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Allah. Baiklah, dalam kesempatan ini, mari kita kenali lebih dekat siapa Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Dia memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Asal-usul istilah ini berasal dari bahasa Ibrani, di mana El berarti Allah dan Shaddai sering diterjemahkan sebagai yang Maha Kuasa atau yang Maha Mencukupi. Makna El Shaddai menekankan kuasa Allah yang besar dan kemampuannya untuk mencukupi segala kebutuhan umatnya. Ini juga bisa merujuk pada kekuatan Allah yang tak terbatas dan kemampuannya untuk melindungi dan memberkati. Abraham bersama Sarah mengalami dan menikmati kemahakuasaan Allah ini
ketika Sarah dalam usia lanjut diberkati dengan kandungan, dan dalam usia lanjut sudah nenek pada zaman sekarang melahirkan Ishak, putra yang dijanjikan Allah. Kemudian hari Hana yang mandul berdoa memohon anak. Doanya dikabulkan. Hana mengandung dan melahirkan Samuel yang kemudian hari menjadi nabi dan pemimpin bangsa Israel. Dalam konteks bangsa Israel, ketika mereka dikejar tentara Mesir, Tuhan dengan kuasanya membelah laut di hadapan mereka, membuatkan jalan sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat. El Shaddai yang Maha Kuasa ini juga menyatakan kuasanya melalui pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan yang sakit, pelayanan Yesus yang membangkitkan orang mati, pelayanan Yesus yang beri makan 5.000 orang lebih dengan modal 5 roti dan 2 ikan. El Shaddai yang Maha Kuasa ini bukan saja mau mengikat perjanjian dengan Abraham, tetapi dia juga memanggil Anda dan saya masuk dalam ikatan perjanjian dengannya melalui Yesus Kristus. Dia akan memberi pengampunan dosa, tidak ada lagi hukuman neraka, diberi hidup kekal dan jaminan penyertaan serta pemeliharaan dalam hidup sehari-hari. Bagi saudara-saudara yang belum mengikat perjanjian ini, mari jangan tunda tawaran ini. Syarat memasuki perjanjian ini, percaya dan berserah diri kepada Dia untuk memulai hidup baru. Hidup baru untuk dipimpin, hidup baru untuk dipelihara, hidup baru untuk dijaga olehnya. Berilah dirimu untuk percaya kepada Tuhan Allah El Shaddai melalui Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada Dia sekarang dalam doa dan membawa segala persoalan dan membawa segala beban hidup, dan alami kemahakuasaannya, kemahakuasaan yang menolong Anda. Banyak yang telah bersaksi telah mengalami pertolongan yang Maha Kuasa dalam berbagai segi hidup mereka. Ini membuktikan bahwa kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sangat disayangkan kalau masih ada orang-orang yang menolak serta tidak mempercayai Tuhan Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada Abraham dan sudah mendatangi kita melalui Yesus Kristus. Mereka bangga menjadi kaum ateis yang tidak mempercayai Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan berbagai alasan. Kaum ilmuwan ateis dengan teori-teori ilmiah mereka meniadakan Tuhan. Yang lainnya, orang-orang ateis tumbuh dalam keluarga atau lingkungan yang tidak religius, yang mempengaruhi pandangan mereka tentang keberadaan Tuhan. Penelitian menunjukkan bahwa 32% ateis dibesarkan di rumah dengan orang tua yang tidak percaya pada Tuhan. Beberapa orang ateis lainnya mungkin memiliki pengalaman pribadi yang membuat mereka meragukan atau menolak keberadaan Tuhan. Ini bisa termasuk pengalaman negatif dengan institusi keagamaan atau refleksi pribadi tentang kehidupan dan alam semesta. Bagi kita yang telah menjadi orang beriman, mari kita terus doakan mereka yang menolak untuk percaya. Kiranya Tuhan memakai jawaban yang dirumuskan dalam bentuk apologetika, yaitu rumusan pertanyaan jawab iman yang kita sampaikan kepada kaum ateis, biarlah itu dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah pada waktunya Tuhan melembutkan hati mereka, dan sampai saatnya mereka menyerah dan berserah kepada El Shaddai melalui Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita kali ini berbunyi, apakah Anda memerlukan pengamanan? Di sini saya tidak sedang menawarkan jasa security, pengamanan dari bodyguard. Saya tidak menawarkan itu. Sosok pribadi lain yang lebih dari bodyguard saya tawarkan. Dia adalah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala penguasa dan kekuatan.
Bukan saja Dia menjaga keamanan, tetapi Dia juga memelihara hidup kita dari sekarang sampai masuk kekekalan. Tidak seperti jasa security dunia yang harus bayar. Di sini kita tidak perlu bayar, kecuali bermodalkan percaya, mempercayakan diri kepadanya, dan mengundang Dia yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Lalu, satu lagi, yaitu sesuaikan perilaku hidup untuk terus-menerus agar makin sesuai dengan kehendak dan tuntunannya. Roh Kudus kiranya memberi kita pengertian, memberi kita iman untuk percaya kepada Dia yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih telah dibukakan mata rohani kami untuk mengenali dan mempercayai Engkau di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami menikmati perlindungan dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Yang Maha Kuasa Bapa dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu agar mereka mengalami kuasa pertolongan-Mu. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, dan yang dalam pencobaan Engkau beri kemenangan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang pintar dan pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.